Perkenalkan, nama saya Caca dari Semarang. Sebenarnya saya Kristen, Ustadz. Ahlan wa sahlan. Maaf Ustadz, sebentar. Saya lahir dari orang tua yang berbeda, yang satu Islam, yang satu Kristen. Mungkin sekitar awal 2017 saya itu mendapat mimpi kalau saya ada di dalam masjid. Saya mau mualaf di dalam masjid. Udah ada ustadz, ada bapak saya, ada keluarga dari bapak saya. Tapi tiba-tiba ibu saya datang dan marah-marah, dan itu saya terbangun. Kemudian setelah beberapa bulan saya memberanikan diri untuk cerita ke bapak saya. Kemudian ternyata bapak saya juga mengharapkan salah satu anaknya bisa mengikuti bapak saya untuk beragama Islam. Kemudian setelah itu saya bermimpi lagi, kurang lebih mimpi yang sama. Saya sudah ada di dalam masjid, sudah ada bapak saya, keluarga dari bapak saya, tapi sama ibu saya marah dan tidak mau kalau saya ikut dengan bapak saya. Kemudian kurang lebih 2022 atau 2023, sekitar jam 10 malam, saya itu sedang tidur dan tiba-tiba saya kurang tahu itu mimpi atau apa, cuman di telinga kanan saya ada suara laki-laki, dan di situ menuntun apa itu yang buat mualaf itu apa ya? Maaf. Ya, syahadat. 2 kalimat syahadat di telinga kanan saya, dan itu saya merasa saya mengikuti apa yang ada di bisikan telinga saya sampai 2 kalimat itu selesai dan saya terbangun. Dan di situ saya nggak tahu itu maksudnya apa. Dan 2 tahun terakhir saya juga sering mimpi atau beberapa bulan sebelum puasa itu saya selalu bermimpi kalau saya itu sholat id bersama orang-orang di sekitar saya yang beragama muslim. Kemudian saya juga sering kali cerita ke teman saya, karena saya belum berani buat cerita ke orang tua saya. Saya mendapatkan dukungan dari teman-teman saya. Ada yang membelikan saya mukena untuk belajar sholat, tapi saya belum bisa buat sholat. Kemudian saya juga belajar puasa sampai akhirnya 2 minggu sebelum kajian Ustadz Hanan Ataki yang ada di Semarang kemarin, tiba-tiba saat saya scroll TikTok, beranda saya itu isinya Ustadz Hanan Ataki semua, dan saya merasa kayak ada keinginan buat datang ke kajian Ustadz Hanan Ataki. Kemudian 2 minggu sebelumnya itu saya masih punya kesempatan buat beli tiketnya, akhirnya beli. Dan itu sebenarnya yang sekarang ini adalah kajian ketiga saya, dan saya bisa mendapat kesempatan ini untuk bertanya ke Ustadz. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan Ustadz, atau apa yang harus jalan mana yang harus saya ambil, karena saya merasa saya ada di perahu yang kecil dan terombang-ambing dari 2 perahu besar yang ada di kanan dan kiri saya. Jadi, tapi di
dua kapal besar yang ada di kanan dan kiri saya ini tidak ada tali ataupun tangga yang bisa membantu saya untuk naik. Jadi saya harus memilih jalan sendiri. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat kepada semua hambanya. Kata Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Maka siapapun tidak boleh dan tidak berhak untuk memaksakan saudaranya, anaknya, orang tuanya, siapapun termasuk karyawannya untuk menjadi muslim. Itu tidak ada paksaan. Karena Islam tidak diterima dengan paksaan. Islam diterima dengan kesadaran. Itu pertama Mbak Caca. Jadi Mbak Caca jangan pernah merasa terpaksa dan tidak enak. Tapi jika Mbak Caca mau memutuskan berislam, putuskanlah karena Mbak Caca sadar dan yakin dengan kebenaran Islam. Dan tidak boleh juga ada yang memaksakan itu. Yang kedua, laqad arayna min ayatinal kubra, kata Allah. Sudah kami tampakkan, sudah kami tunjukkan banyak tanda-tanda kami. Mbak Caca itu sudah ditampakkan oleh Allah tanda-tanda, petunjuk-petunjuk agar Mbak Caca pulang kepada Allah. Tapi Allah tidak mau memaksakan. Allah hanya memberikan petunjuk-petunjuk untuk pulang. Tinggal Mbak Caca, bagaimana cara Mbak Caca membaca petunjuk-petunjuk itu. Kalau menurut saya, saran saya, jadilah seorang Salman Al-Farisi, pencari hidayah yang belajar dengan sungguh-sungguh secara objektif, mencari tahu, melakukan perjalanan-perjalanan yang gak mudah dalam hidupnya sampai dia menemukan hidayah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mbak Caca sudah melakukan itu dari tahun 2017 atau kurang lebih ya, udah lama lah. Maka udah sampai di mana perjalanan Mbak Caca? Apakah semakin yakin, semakin memahami, semakin mengerti? Bukan semakin tertekan oleh orang-orang yang mempertanyakan atau apapun walaupun niat mereka baik, tapi semakin ngerti enggak gitu. Nah, konsistenlah di perjalanan itu. Bahkan nanti kalau Allah takdirkan Mbak Caca converting to Islam, menjadi seorang muslim, jangan berhenti untuk melakukan perjalanan itu. Terus belajar, terus mendalami, terus mengenal Allah. Termasuk kita sebagai muslim juga sama. Kita di perjalanan yang sama, di jalan yang sama. Hanya ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, dan saling susul menyusul dalam kebaikan. Jadi Mbak Caca teruslah belajar, teruslah menggali, teruslah mencari tahu, sampai Mbak Caca udah yakin, kapanpun itu, sekarang atau besok, maka putuskanlah karena keyakinan, karena kesadaran, bukan karena tertekan atau merasa terpaksa. Jadilah Salman Al-Farisi. Dan bacalah tanda-tanda yang sudah Allah berikan ke dalam kehidupan kita, baik mimpi ataupun kondisi, semua itu tanda-tanda. Dan baca juga, karena orang yang berislam dengan pengetahuan, orang yang berislam dengan kesadaran, orang yang berislam karena pencarian, itu Islamnya jauh lebih baik daripada Islam yang karena hanya turunan tapi dia nggak menyadari apa-apa tentang Islamnya. Karena dia lahir sebagai seorang muslim, tapi dia nggak mau lagi belajar tentang keislamannya. Mungkin dia hanya menjadi status muslim, tapi dia tidak memperbaiki diri sebagai muslim. Bisa aja Mbak Caca yang menemukan Islam di usia 20 tahun, 30 tahun akan nyalip orang-orang yang Islamnya sejak lahir karena pencarian tadi, karena pemahaman dan pengetahuan tadi. Jadi tetap belajar terus sampai Mbak Caca yakin. Tetap bertanya, tetap membaca ayat-ayat Allah, termasuk tadi misalnya ada konten-konten saya di FYP-nya Mbak Caca ataupun mungkin di scrollingnya Mbak Caca. Semua itu petunjuk-petunjuk untuk Allah tampakkan kepada Mbak Caca biar pulang kepada Allah. Tapi tidak ada paksaan. Yang terakhir, nanti Mbak Caca belajar juga dari Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi yang diuji setelah dia masuk Islam justru oleh ibunya. Dia masuk Islam, ibunya nggak rela, sehingga ibunya meng-cut off dia dan menarik semua sponsorship ibunya kepada dia. Yang tadinya dia punya pakaian yang halus, fasilitas hidup yang sangat baik, tiba-tiba ditarik semua sama ibunya. Dari anak sematawayang, anak kesayangan ibunya yang kaya, menjadi anak yang homeless, gak punya apa-apa, miskin. Itu Mus'ab bin Umair. Gak berhasil juga, akhirnya ibunya ngambek, ibunya tantrum, ibunya marah-marah.
Dan ibunya akhirnya mosal guling-guling di tanah, terus kayak jambak-jambak rambut. Terus ibunya bilang, saya nggak akan makan kalau Mus'ab nggak kembali kepada agama nenek moyang. Hampir Mus'ab karena nggak tega sama ibunya, hampir aja Mus'ab menuruti keinginan ibunya karena nggak tega. Tapi kemudian nasihat dari para sahabat, nggak mungkin ibumu nggak makan. Dia sehari aja kelaparan, nanti pasti akan makan sendiri. Coba lihat, akhirnya hari kedua ibunya makan. Hari kedua ibunya makan, udah nggak bisa pakai cara tantrum. Ternyata anaknya nggak berubah juga. Ujung-ujungnya dia mengutuk anaknya. Pokoknya kamu celaka, nggak diakui sebagai anak ibu. Ibu marah segala macam. Tapi Allah berikan kemuliaan kepada Mus'ab. Nanti tinggal dibaca episode-episode berikutnya kayak gimana endingnya. Yang jelas Mus'ab pernah diuji dengan ibu dalam keislamannya. Semoga itu bisa menjadi salah satu inspirasi buat Mbak Caca. Allahu a'lam. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik buat Mbak Caca sampai menemukan cahaya dan kebenaran di sisi Allah.